Para kader Demokrat yang saya banggakan, saya berpesan, marilah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar kita berhasil dalam pemilu mendatang. Kita tentu ingin mengubah nasib dan masa depan kita, betul? Kita ingin kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen. Artinya, kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses besar dalam pemilihan anggota legislatif. Insya Allah dengan ridhonya dan dengan dukungan rakyat, Demokrat akan mendapatkan kemenangan ganda itu. Harapan itu tentu akan terwujud dengan kerja keras kita sendiri. Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Untuk itu, Partai Demokrat harus terus berada di tengah-tengah rakyat. Dengarkan aspirasi mereka, perjuangkan harapannya. Sejatinya suara Demokrat adalah suara rakyat. Harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Oke, selamat pagi. Kita berada di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cianjur. Nah, hari ini tanggal 7 Juli akan ada acara atau kegiatan rapat pleno mengganti kepengurusan PAC. Oke, kita simak bersama. Kebetulan juga ada dari Dewan Provinsi Pak Juhari. Kita simak bersama. Gas ke! Demokrat itu ada 3 hal bisa keluar dari struktur. 1, meninggal dunia, jadi bisa berhenti dari struktur partai dan bisa digantikan bila meninggal dunia. Itu 1. Kedua, mengundurkan diri. Yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini Ketua BPOKK dari Jabar sudah hadir, Pak Bajuri, juga Pak Rudi, dan alhamdulillah juga rekan-rekan semua. Di sini ada Pak Jepar, Mas Yanto, Asep Rudi, dan Pak Heri, dan juga di sini ada bendahara kita Ibu Lika dan semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang suasana yang baik untuk pertama kita akan melangkah supaya Partai Demokrat di Cianjur akan semakin besar, dan kepada nanti para pengganti PAC yang memang berhalangan, mudah-mudahan lebih semangat lagi untuk membesarkan Partai Demokrat di Kabupaten Cianjur. Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat yang sudah menyampaikan arahannya. Ini sebagai laporan juga Pak Kepala BPOKK bahwa yang hari ini kita undang adalah
para pengurus pleno berdasarkan SK nomor 458 garing SK garing DPP PD garing DPC garing 7 2022 tentang struktur kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur periode 2022-2027. Cuma suratnya belum hadir, tapi itu mekanismenya adalah pleno. Jadi kekuatannya adalah pleno. Jadi kita tidak semata-mata karena pleno, karena ingin membantu OKK dan ketua DPC kita berjalan walaupun SK-nya belum ada. Ini clear untuk disampaikan dulu. Yang berkaitan dengan disampaikan karena kebetulan OKK yang kemarin Aceh Kecamatan Sukanagara periode 2022-2027 kepada SK DPD yang tertera di dalam SK tersebut. Demikian, terima kasih. Ditandatangani oleh pimpinan sidang. Kurniawan sebagai bendahara. Nah ini sesuai dengan peserta, kelakuan baiknya sudah ada, ijazahnya sudah ada untuk Cikalong. Itu saja, mungkin silakan. Baik, terima kasih. Kepada peserta pleno, pengurus pleno DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, apakah menyetujui 3 nama bakal calon pengurus DPAC Kecamatan Cikalong Kulon untuk ditetapkan sebagai calon terpilih sebagai Ketua Sekretaris Bendahara DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cikalong Kulon? Setuju ya? Ya. Saya bacakan rancangan keputusannya. Rancangan keputusan 002 garing SK garing pleno .dpc PD garing DCJR garing 8 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan bahwa Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cikalong Maulana Hasbi, Sekretaris Hen dan Bendahara RI Partai Demokrat Kecamatan Cikalong Kulon. Diputuskan demikian 3 rancangan keputusan 01, 02, 03 sudah kita tetapkan untuk 3 keputusan pengembalian SK DPAC Sukanagara, pengangkatan Ketua Sekretaris Bendahara DPAC Cikalong Kulon, dan pengangkatan Ketua Sekretaris Bendahara DPAC Cilaku. Dengan demikian rapat pleno pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur sudah kita laksanakan di dalam pergantian kepengurusan DPAC di 3 DPAC tersebut. Kami kembalikan kepada Pak Bajuri apabila ada yang ingin disampaikan terkait kepada pelaksanaan rapat pleno kita hari ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ini saya lagi bikin laporan. Itu yang BPOKK, ini kan wakil ketua. Jadi diputuskan aja di pleno sambil nunggu karena wakil ketua ini menjadi koordinator badan. Ketua Dewan Kehormatan ini adalah Pak Heri Sudirman, Ketua Dewan Pertimbangan. Ini Pak Idan. Ini Pak Wadi. Pasca pleno hari ini alhamdulillah kita mengganti kepengurusan yaitu PAC Cilaku yang memang beliau berhalangan karena beliau menjadi stafnya di desa dan itu tidak boleh merangkap. Kemudian juga di Cikalong yang memang sama juga tidak bisa merangkap, dan alhamdulillah hari ini sudah selesai pengangkatan yang baru baik itu ketua, bendahara maupun sekretaris. Mudah-mudahan dengan terpilihnya ketua PAC yang baru, Demokrat akan semakin kuat, akan semakin besar. Karena bagaimanapun kalau ketua PAC-nya berhalangan dan double kerja, mungkin tidak akan fokus ya. Rencana kedepannya untuk kepengurusan atau untuk Demokrat ke depannya, pesan-pesan untuk kadernya atau bagaimana? Untuk target Demokrat untuk ke depan Partai Demokrat, karena sekarang sudah lengkap di 32 kecamatan, kita sudah mempunyai PAC dengan ranting dan nanti akan terbentuk anak-anak ranting.
mudah-mudahan ke depan PAC bisa mencapai target yaitu 2 DPR RI, 2 DPR provinsi, dan 10 kursi di DPR kabupaten. Dengan kerja keras kita akan memacu para PAC bergerak ke bawah biar dating juga, sehingga suara Partai Demokrat akan bertambah dan akan semakin besar. Dan nanti juga akan diperlukan yaitu saksi-saksi dari partai. Kita membutuhkan saksi dari partai, mudah-mudahan di tiap dapil saksinya bisa dibayar. Oke, terima kasih Bu. Saya berterima kasih dan menghargai karena dia ada punya pekerjaan yang bisa berbenturan dengan Tidak bisa partai, ya, tapi dia adalah merupakan bagian Partai Demokrat yang saya ucapkan terima kasih atas kinerjanya, atas dedikasinya selama ini. Dan hari ini kita mengadakan rapat pleno untuk persiapan pengganti struktur ketua PAC di 2 kecamatan. Untuk pengganti sendiri apa masih ditunggu organ Demokrat apa Tidak itu Bu Fadi. karena kan tidak sulit ya, Ya. karena pengembangan Ya, tidak sulit. harus betul-betul pada hal ini Pak. Ini Pak, masalah pilkada, bagaimana rencana Demokrat? Jadi gini, kita pertama kita konsen kepada pileg ya. Nah, karena pileg ini menjadi salah satu tahap awal. Jadi kita ada 3 suksesi ya, di tahun 2004. Pertama kita gimana mensukseskan secara internal adalah pileg kita bisa mencapai sesuai dengan target yang kita harapkan adalah minimal 15%. Itu pertama. Kedua, suksesi kedua adalah suksesi Pilpres yang harus kita sukseskan, di mana kita mengusung konsep perubahan paket Anies ya, yang diusung oleh 3 partai, salah satu Demokrat. Jadi kita pun harus sukses ya. Nah, setelah itu baru ada ketiga adalah di tahun 2024 ada suksesnya pilkada, dan ini akan dilihat dari 2 momentum politik di dalam pemilu legislatif ini. Jadi setelah pileg dulu, Pileg dulu. nanti pemetaan pilkada. Pemetaan pilkada itu akan kelihatan dari pileg, dan diharapkan semua kader di Cianjur 3 suksesi di 2024 ini bisa tercapai. Suksesi pilegnya sesuai dengan target, capresnya, pilpresnya kita sesuai target, baru terakhir kita akan suksesi pilkada serentak ya, di Jawa Barat termasuk Cianjur. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Demokrat sampai sejauh ini, apakah pileg dan pilpres akan mampu keunggulan di Cianjur? Kita muter di tiap kabupaten kota, khususnya Cianjur. Saya paling sering ke Cianjur. Fenomena ini cukup bagus respon, karena ternyata warga Cianjur banyak juga yang ingin melakukan perubahan dalam rangka memperbaiki mungkin hajat hidup individunya, hajatnya kepentingan bangsa dan negara. Dan ini sangat menunjang. Karena Demokrat pun selalu terus ingin berjuang untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, di Cianjur ini fenomena ini cukup dominan. Tinggal struktur bisa mengambil momentum yang ada di dalam kondisi di masyarakat. Target kursi berapa Pak untuk Cianjur? Pokoknya kita hitungan suaranya 15%, berarti 10 kursian gitu. Berarti kalau kursi, apakah rencana 20 kalau itu tercapai, apakah akan mengusung calon sendiri? Atau Gini, untuk khusus pileg, bahwa Partai Demokrat ini sangat terbuka untuk putra putri terbaik di Cianjur. Putra terbaik Cianjur kita akan sodorkan mana yang lebih ini. Alat ukur kita udah ada, dan semua dipersilakan ada bisa maju. Bulis mau maju dikasih peluang, siapapun pengurus semua dikasih ini, karena kita menganut ini. Cuman kan semua diharapkan ikut bekerja hari ini. Selain bekerja untuk kepentingan partai, kepentingan individunya sosialisasi. Karena kalau sekarang tidak ada sosialisasi, kan nggak bisa ujuk-ujuk. Ya. Nggak bisa ujuk-ujuk kan gitu. Nah, ini yang diharapkan momentum pileg ini menjadi alat untuk membantu persiapan pileg juga. Ya kalau kita punya memenuhi persyaratan, kan kita tidak berpikir agak ribet tentang koalisi ya. Contoh di sini 10, ya
Pasti ada koalisi lah, cuman kita agak kuat kan gitu. Nggak mungkin, tapi kita agak kuat kan gitu dengan kondisi itu. Nah, kedua adalah untuk yang akan maju di pilkada ini menjadi ajang sosialisasi hari ini. Karena waktu kita nggak dari Februari ke pilkada ini nggak jauh kan. Pilkada lagi di Februari, Mei itu udah mulai tahapan pendaftaran pilkada. Jadi kalau yang mau maju pilkada seluruh kader ini harus sekarang. Karena harus ada satu plan A, plan B. Ya, Buli sebagai ketua DPC kan pasti akan bikin plan A, plan B, sampai plan C karena ini masih jauh. Plan A-nya, kalau kita dapat ini, siapa calonnya, plan B-nya, plan C-nya siapa, figur-figur ini. Dan itu kita diharapkan di beberapa kabupaten, biar agak gairah ini ya saya bilang. Saya beberapa kabupaten kalau fraksi mau maju jangan ngomong di belakang. Di belakang saya mau maju, ini ya tinggal bicara. Kenapa? Karena waktu kita lama, harus ada plan A, plan B. Kalau nggak ada punya plan A, plan B, tatkala plan A ini tidak sesuai harapan, kita kelayangan. Maka harus ada plan A, plan B, dan semua diharapkan bisa membantu suksesi. Makanya kita sekarang konsen secara partai adalah ke pileg. Tapi secara individu boleh konsen di dalam persiapan pilkada. Tapi semua harus membantu itu mungkin. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi Demokrat untuk pemilu 2024. Hadirin sekalian, dalam 6 bulan terakhir ini, saya melanjutkan agenda keliling Nusantara, berkunjung ke Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Insya Allah tidak akan berhenti. Saya akan terus datang ke lapangan untuk menyapa dan berdialog dengan rakyat. Yang kami inginkan, tolong perhatikan masyarakat kecil, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.